Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaina Septikasari dengan NIM 171142049 dari Rombel Sistem Informasi Akuntansi 2020 ingin mempresentasikan terkait Introduction to Digital Business and E-Commerce yang merupakan bab awal atau bab dasar dari mata kuliah bisnis digital. Nah, sebenarnya sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kata digital business atau bisnis digital dan e-commerce, di mana kedua tersebut merupakan efek dari kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini, di mana banyak perusahaan yang telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kita juga mengetahui dasar-dasar dalam bab ini, di mana ada kata kunci yang harus kita ketahui terlebih dahulu, seperti internet, World Wide Web, ya atau bisa disingkat dengan WWW, dan mobile communication. Nah, internet sendiri itu merupakan jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, di mana terdiri dari infrastruktur server jaringan dan tautan komunikasi kabel dan nirkabel untuk menyimpan dan mengangkut data antara perangkat lain dan server web. Selanjutnya itu ada World Wide Web atau biasa kita sebut WWW atau WWW, di mana itu merupakan hal yang sering diakses melalui browser web, desktop, atau seluler yang menampilkan halaman web interaktif dari grafik yang disematkan dan teks yang disandikan, atau yang suka kita kenal dengan HTML atau XML. Lalu ada mobile communication. Nah, mobile communication itu tuh merupakan perangkat seluler seperti laptop, tablet, ponsel, termasuk platform yang kita bisa akses tetap dan perangkat dimanapun dengan berbagai bentuk koneksi nirkabel seperti Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, dan satelit. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tuh 5 topik pembahasan. Yang pertama itu the impact of digital communication on traditional business. Kedua, the difference between digital business and e-commerce. Ketiga, digital business opportunities. Keempat, risks and barriers to digital business adoption. Dan terakhir, barriers to consumer internet adoption. Lanjut, kita masuk ke pembahasan pertama, the impact of electronic communication on traditional business. Atau bisa kita dapat artikan itu merupakan dampak dari komunikasi elektrik pada bisnis tradisional atau bisnis yang ada. Nah, pesatnya perkembangan komunikasi digital yang ada mengharuskan banyak organisasi atau perusahaan yang ada untuk menerapkan teknologi yang baru dengan mengembangkan bisnis mereka menjadi bisnis berbasis digital melalui inovasi-inovasi yang ada. Namun, dampaknya itu tidak hanya memberikan peluang atau potensi yang baik saja pada perusahaan, melainkan juga menjadikan perusahaan harus semakin kompetitif dan dapat mengelola risiko yang akan muncul nanti. Oke. Nah, pada pembahasan ini tuh ada yang dikenal dengan inbound marketing, di mana pelanggan itu proaktif dalam mencari informasi terkait kebutuhannya dan berinteraksi dengan merek yang disukai melalui konten pencarian dan pemasaran media sosial. Nah, di mana itu ada pemborosan pemasaran yang berkurang karena search marketing, di mana search marketing ini dapat meningkatkan kehadiran perusahaan di halaman hasil pencarian dengan meningkatkan visibilitas dari perusahaan. Namun, kelemahan dari inbound marketing ini terletak pada pemasar yang memiliki kontrol lebih sedikit daripada pemasar pada komunikasi bisnis tradisional atau bisnis sebelum adanya teknologi ini. Oke, lanjut. Kita ke social media marketing. Nah, social media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Media sosial sendiri itu sudah sangat tidak asing di kehidupan kita karena sehari-hari kita pasti menggunakan media sosial seperti
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, hingga YouTube, dan banyak lagi. Nah, banyaknya pengguna-pengguna dari sosial media tersebut mengharuskan semua jenis usaha atau perusahaan harus dapat memahami jenis-jenis platform yang ada, yaitu jejaring sosial atau social networking, pengetahuan sosial atau social knowledge, berbagi sosial atau social sharing, berita sosial atau social news, aliran sosial atau social streaming, dan konten dan komunitas buatan pengguna perusahaan atau company user generated content and community. Nah, untuk pertama itu jejaring sosial. Jejaring sosial itu tuh contohnya seperti Facebook, LinkedIn, di mana itu berguna untuk mendengarkan penggunanya serta berbagi konten yang menarik. Selanjutnya itu ada pengetahuan sosial. Nah, pengetahuan sosial ini contohnya itu seperti Quora dan Reddit, di mana mereka menjadi platform yang memberikan informasi untuk membantu pengakses dalam memecahkan masalahnya, bahkan mungkin membantu pengakses atau konsumen untuk melihat ulasan produk yang telah membantu orang lain. Selanjutnya itu berbagi sosial. Berbagi sosial itu seperti situs bookmark sosial yang mana berguna untuk memahami konten yang paling menarik dalam suatu kategori. Selanjutnya itu berita sosial. Berita sosial ini nih contoh aplikasinya itu merupakan Twitter, di mana itu merupakan salah satu media sosial yang sangat up to date terkait berita-berita yang ada. Selanjutnya itu aliran sosial. Aliran sosial atau social streaming. Dari kata streaming aja tuh udah terlihat bahwa eh, platform ini berguna untuk streaming berbagai foto, video, dan audio. Contohnya itu Spotify. Nah, terakhir itu konten dan komunitas buatan pengguna perusahaan atau company user generated content and community, di mana jenis platform ini berbeda dari jenis platform lainnya karena platform ini merupakan platform yang independen, sehingga ruang sosial yang ada itu merupakan ruang sosial perusahaan itu sendiri yang dapat diintegrasikan ke dalam konten produk atau ulasan dan peringkat komunitas dukungan pelanggan atau blog. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu mobile commerce. Nah, mobile commerce sendiri itu mengacu pada transaksi online dan komunikasi yang dilakukan menggunakan perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet, dan biasanya dengan koneksi nirkabel. Bisnis seluler ini mengacu pada model bisnis yang digunakan oleh organisasi yang mengeksploitasi teknologi di sekitar perangkat seluler tersebut dan memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan untuk memperoleh manfaat dari kepentingan tersebut. Lanjut ke topik the difference between a digital business and an e-commerce business, yang atau bisa kita artikan sebagai perbedaan antara bisnis digital dengan bisnis e-commerce. Nah, apa sih perbedaannya? Next. Nah, perbedaannya bisa dilihat pada PPT, di mana e-commerce itu merupakan semua transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga maupun yang berhubungan dengannya. Sedangkan digital business itu di mana dapat diartikan sebagai bagaimana bisnis dalam menerapkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan daya saing organisasi mereka melalui optimalisasi proses internal dengan saluran online dan tradisional ke pasar dan pasokan. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada kata intranet dan extranet. Ah, intranet extranet ini apa sih? Nah, sebelumnya itu mayoritas layanan internet yang tersedia untuk perusahaan atau bisnis maupun konsumen yang memiliki akses ke internet. Namun, kan banyak sekali tuh aplikasi bisnis digital yang dapat mengakses informasi sensitif, sehingga perusahaan itu tuh memerlukan akses terbatas pada konsumen atau mitranya yang memenuhi syarat. Nah, jika informasi dibatasi untuk karyawan di dalam suatu organisasi, itu disebut dengan intranet. Nah, jika akses ke layanan web organisasi diperluas ke beberapa orang lain, tetapi tidak semua orang di luar organisasi itu merupakan extranet. Atau kita bisa lihat di PPT, intranet merupakan jaringan pribadi dalam perusahaan yang menggunakan standar internet untuk memungkinkan karyawan mengakses dan berbagi informasi menggunakan teknologi, yaitu web. Nah, sedangkan extranet itu merupakan
Layanan yang disediakan melalui internet dan web yang disampaikan dengan memperluas intranet di luar perusahaan seperti kepada pelanggan, pemasok, dan kolaborator. Oke, lanjut. Nah, di sini ada supply chain management atau manajemen rantai pasokan, di mana ketika membedakan bisnis digital atau e-commerce dari sisi penjual maupun sisi pembeli, maka kita dapat melihat ada yang berbeda dalam manajemen rantai pasokannya. Nah, pembahasan ini akan dibahas lebih ringkas pada bab 6 yang mungkin akan dibahas oleh teman saya di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu merupakan koordinasi semua aktivitas pasokan organisasi dari pemasoknya dan pengiriman produk ke pelanggannya. Rantai nilai yang menggambarkan aktivitas nilai tambah yang berbeda yang menghubungkan sisi pasokan perusahaan dengan sisi permintaan. Next, di sini ada business or consumer models of e-commerce transaction. Nah, ini merupakan eh, model yang digunakan untuk menggambarkan transaksi e-commerce antara organisasi atau perusahaan dengan pemangku kepentingan bisnis dengan konsumen. Di mana itu ada 4, yaitu pertama B2, B, B2C, yaitu business to consumer, business to business, consumer to consumer, and consumer to business. Nah, untuk yang pertama itu business to consumer yang merupakan transaksi komersial antara organisasi dan konsumen. Lalu business to business merupakan transaksi komersial antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, untuk consumer to consumer itu merupakan di mana konsumen mendekati konsumen lain dengan proposisi. Sedangkan consumer to business itu merupakan konsumen mendekati bisnis dengan penawaran. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, digital business opportunities, yang artinya tuh peluang dari bisnis digital itu sendiri. Oke, bisnis digital itu sudah sangat pasti memberikan peluang bagi perusahaan, apalagi itu perusahaan dapat bersaing di pasar global, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nah, diidentifikasikan menjadi 2 kategori utama yang mendorong bisnis digital sebagai pilihan perusahaan, yaitu pertama ada cost atau efficiency drivers dan competitiveness drivers, di mana cost efficiency drivers itu dapat meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan supply, meningkatkan kecepatan pengiriman barang, mengurangi biaya penjualan dan pembelian, serta mengurangi biaya operasional. Nah, untuk competitiveness driver sendiri juga itu ada permintaan pelanggan, meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, dan menghindari kehilangan pangsa pasar. Ditambahkan lagi bahwasanya peluangnya itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sambil membangun hubungan yang kuat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tangible dan intangible benefits of e-commerce and digital business. Tangible itu merupakan keuntungan yang bisa dilihat, sedangkan intangible benefits itu yang tidak bisa dilihat. Nah, seperti pada PPT, tangible benefits itu merupakan ada peningkatan penjualan dari prospek penjualan baru yang meningkatkan pendapatan, adanya pengurangan biaya pemasaran, pengurangan biaya rantai pasokan, pengurangan biaya administrasi dari proses bisnis rutin yang lebih efisiensi. Sedangkan pada intangible benefit sendiri itu, yaitu pertama, komunikasi citra perusahaan, peningkatan merek, komunikasi pemasaran yang lebih cepat dan responsif, siklus pengembangan produk yang cepat, dan peningkatan pelayanan pelanggan memenuhi harapan pelanggan, serta manajemen informasi pemasaran dan informasi pelanggan yang lebih baik. Oke, lanjut. Barriers to the adoption of technology by digital business stakeholders atau merupakan hambatan perusahaan bisnis digital dalam mengadopsi teknologi. Nah, kita tadi kan udah bahas peluang dan manfaat dari bisnis digital. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada risiko yang mengikuti. Nah, di sini risikonya itu dibagi menjadi 2, yaitu risiko strategis dan risiko praktis. Risiko strategis itu ialah risiko yang di mana itu membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Sedangkan risiko praktis di mana
Jika risiko ini diabaikan, maka dapat memberikan pengalaman pelanggan yang buruk serta dapat merusak reputasi perusahaan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di mana risiko-risiko itu tuh contohnya itu seperti situs web yang gagal karena banyaknya pelanggan atau konsumen yang mengaksesnya secara barengan. Dua, adanya peretas yang dapat menembus keamanan sistem dan mencuri detail kartu kredit atau informasi dari pelanggan. Tiga, perusahaan mengirim email kepada pelanggan tanpa izin mereka sehingga dapat mengganggu pelanggan dan berpotensi melanggar undang-undang privasi dan perlindungan data. Lanjut, contohnya itu adanya masalah dengan pembunuhan digital atas barang yang dipesan. Dan terakhir itu contohnya itu pertanyaan layanan pelanggan melalui email, formulir, dan media sosial yang tidak sampai ke orang yang tepat. Bahkan tidak jarang ada perusahaan yang pernah mengabaikan email dari pelanggannya. Oke, selanjutnya itu evaluating an organization digital business capabilities. Nah, di sini itu evaluasi dari perusahaan sendiri, di mana perusahaan dapat menggunakan stage model. Stage models itu sendiri itu digunakan untuk meninjau seberapa maju perusahaan dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung proses yang berbeda. Nah, stage models itu bisa kita lihat di gambar dan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab 5. Ditunggu saja videonya ya. Lanjut, perusahaan juga itu dapat memanfaatkan manfaat dari layanan digital, di mana manfaat ini bisa disebut dengan 6C, yaitu content, customization, community, convenience, choice, cost, dan cost reduction. Nah, untuk konten itu merupakan informasi yang lebih rinci dan mendalam untuk mendukung proses pembelian di dalam situs. Untuk kustomisasi itu merupakan kustomisasi massal, konten yang dapat dilihat di halaman situs web atau peringatan email, dan community itu mendiskusikan apapun melalui forum, ruang obrolan dan komentar blog, kenyamanan melalui kebebasan untuk memilih, membeli, dan ada beberapa yang dapat menggunakan produk dari desktop kapan saja. Yang terakhir itu pilihan, di mana web memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih luas daripada melalui saluran distribusi konvensional, dan pengurangan biaya, di mana pedagang digital memiliki basis biaya yang lebih rendah karena memiliki staf dan biaya distribusi lebih rendah. Oke, selanjutnya itu barriers to consumer digital adoption, di mana hambatan dari konsumennya ini, di mana menurut survei Booz Allen Hamilton itu konsumen tidak merasakan manfaat, adanya kurangnya keterampilan dari konsumen, kurangnya kepercayaan dari konsumen, dan biaya yang cenderung ada yang lebih mau ataupun tidak, serta masalah keamanan, yaitu informasi terkait data pribadi konsumen. Oke, sekian dari saya. Penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.